Hai Church, Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Kami menyambut Anda semua yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Dan kami sangat senang Anda menjadi bagian dari GGIC. Doa kami kiranya Anda semua dijamah oleh Roh Kudus sepanjang ibadah ini. Dan oleh karena itu, mari siapkan hati dan hidup Anda untuk dipenuhi oleh hadirat Tuhan dan berkat firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Shalom. Welcome to GGIC Digital Church. Tahun 2022 telah kita lalui hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena kasih-Nya. Hari ini kita bisa di sini. Sebagaimanapun kita ada. Mari, saya mau ajak saudara-saudara di rumah. Mari kita sembah dan puji Dia. Segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Tuhan semata.
melepaskan pandangan kita dari Tuhan. Karena di tengah badai pun, Dia beserta kita. Bahkan saat tiada jalan, hanya Dia, satu-satunya yang bisa buka jalan. Because what? He is the way maker. That's our Jesus. Katakan sekali lagi. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is
Yesus bekerja. Bahkan saat kita merasa sendirian, Dia berkata, I am here. And I am still working. Karena bersama kita. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah menikmati pujian penyembahan bersama-Mu, and we're so grateful Lord. Dan hari ini ya Tuhan, berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, tuntunan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga saat kami menangkap firman-Mu, kami bisa benar-benar menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu hari lepas hari, bersama dengan Engkau yang terus senantiasa memberi kami kekuatan untuk menyanggupinya ya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap untuk bertumbuh dan berbuah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, we pray and give thanks. Amen. Oke, Shalom God's Goodness International Church members. Dan tentu saja di tahun yang baru ini nggak cuma hari yang baru, tahun yang baru, but also look at here, newcomers, welcome to GGIC. Senang sekali kalau saudara-saudara sekalian bisa bergabung di ibadah kali ini. Dan saya berharap dengan great hope kita bisa terus bersama-sama untuk join dan kita bertumbuh, kita berbuah melalui firman Tuhan di setiap ibadah ataupun program-program yang diadakan oleh GGIC di YouTube channel ini. Oke, mari kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini.
ya. Tadi saya bilang bahwa ini adalah tahun yang baru dan hari yang baru. Tentu kalau kita bilang ini adalah tahun baru, ini masih Januari ya saudara-saudara ya. Masih panjang kalau kita ingin mengakhiri Desember gitu, masih jauh. Tapi jangan khawatir saudara ya. Karena hari yang masih panjang itu jangan khawatir. Aduh, tahun ini harus ngapain ya? Harus apain ya? Sampai akhirnya kita jadinya overthinking. No ya. Justru di tahun yang baru ini kita mau garap apa sih? Mungkin dari saudara sekalian punya nih resolusi. Tahun 2023 itu pengen ngapain sih? Nah, mari kita kalau di firman Tuhan yang disampaikan Patro di minggu yang sebelumnya, hati yang tidak tahan gitu ya. Mari kita tahun ini tuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin menggebu-gebu, gak tahan. Kalau misalnya kita tahun ini tuh gak goal, gak jebol nih hubungan kita sama Tuhan ya. Maksudnya jebol tuh maksudnya kita tuh benar-benar rekat tanpa celah gitu ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan ya bersama-sama di Matius 6 ayat 1 sampai ke 18. Kita mau punya sesuatu yang harus kita lakukan ya. Banyak orang bilang bahwa di tahun 2023 itu adalah tahun yang akan diprediksi penuh dengan kesulitan, kesusahan, saingan di mana-mana. Atau mungkin kalau kalian yang masih percaya dengan horoskop, atau kalau saya bilang itu pattern duniawi atau definisi dunia ya, bukan definition of God. Kita tuh sepertinya hidup itu diprediksi dengan teori-teori teori-teori perbintangan gitu ya, atau show-show. Jangan percaya saudara ya, kita ini anak Tuhan, kita dibebaskan dari dunia, kita mau hidup oleh karena Tuhan. Dan kita percaya, kita mau yakin dan percaya bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang begitu luar biasa buat kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Di tahun 2023 ini, kita pasti akan menikmati kelimpahan bersama-sama yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Karena itu di tahun ini mari kita menabur. Sebab saat kita menabur tahun ini masih panjang saudara. Kita akan punya hari-hari sampai Desember tuayan-tuayan yang begitu berlimpah buat kehidupan kita. Amin. Sepakat ya. Oke. Mari kita selidiki ya di Matius 6 ayat 1 sampai 18 ini apa sih yang harus kita kerjakan? Saya akan bagi ini menjadi 3 poin saudara ya. Karena ini udah jadi judul perikopnya sih sebenarnya ya. Yang pertama adalah hal memberi, hal dalam berdoa. Lalu yang ketiga adalah hal dalam berpuasa. Nah, ketiga hal ini kita mau generate ya, atau kita mau ubah menjadi sebuah sikap. 3 sikap. Atau kita bisa bilang 3 disiplin ya. Yang namanya kita menabur, kita bekerja. Kita harus punya sikap rajin, kita harus punya sikap disiplin ya. Karena kalau kita nggak disiplin, ya kita akan menjadi yang suam-suam kuku. Yang akhirnya akan dimuntahkan ya. Akan dibuang. Kita harus punya konsistensi nih. Kita harus latihan ya. Hari demi hari kita punya kedisiplinan ini. Oke, disiplin yang pertama, hal dalam memberi. Tapi mari kita baca saudara, Matius 6 ayat yang pertama sampai yang keempat. Matius 6 ayat yang pertama mengatakan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Saudara-saudara, tadi saya bilang bahwa tahun ini kita akan menikmati tuayan. Saat kita menabur, kita akan berkelimpahan. Dan kita percaya bahwa kelimpahan itu hanya datang dari sorga. Bahwa upah dari pekerjaan kita itu datang dari Bapa.
So di Matius 6 ayat yang pertama ini unik sekali ya. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. So saudara, kalau kita pengen beribadah, beribadahlah karena itu memang dari hati. Karena itu memang dari cinta kita, ketulusan kita. Jangan kita datang ibadah, misalnya datang ke gereja, atau mungkin sekarang nih saudara datang untuk beribadah bersama-sama dengan GGIC. Karena di samping saudara ada orang yang saudara kasihi gitu ya. So saudara jaga image. No, jangan ya. Jangan seperti itu. Jangan jaim kalau beribadah ya. Beribadah itu harus benar-benar tulus dari hati kita. Karena kalau kita jaim, seolah-olah supaya kita dipuji ya sama orang, maka upah kita adalah ya pujian itu. Pujian dari orang-orang. Ya sudah cukup. Pujian orang-orang yang melihat kita beribadah, kita saleh, ya itu adalah upah kita. Bukan upah dari Bapa di sorga. Bapa di sorga akan memberi upah kepada cinta kita, ketulusan kita, hati kita yang benar-benar jujur ya saudara-saudara ya. Lalu kita lanjutkan saudara. Jadi kita mau memulai tahun ini tuh dengan kita beribadah kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kita lebih lagi kepada Tuhan. Itu dengan sebuah hati yang tulus ya. Kita mau menabur dengan tulus. Kita juga mau menuai yang benar-benar dari Bapa. Lalu kita baca Matius 6 ayat yang kedua. Nah ini disiplin yang pertamanya akhirnya saudara ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuja orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lalu ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, disiplin yang pertama itu adalah memberi. Kenapa ini kok ditaruh di yang pertama, saudara? Karena Yesus itu adalah orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu yang namanya hal dalam memberi itu, wah, itu udah apa ya? Kayak udah the journey of their life gitu. Mereka itu hidup kalau nggak memberi, itu mereka sepertinya tidak hidup, ya. Makanya kalau kita bicara soal apa itu kalau tentang bilangan ya, semuanya itu hitungan, bahkan semenjak hukum Musa gitu harus memberi ini, harus memberi itu, harus memberi ini. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah pemberi. So, kalau kita memberi itu artinya ya saudara-saudara ya, kita percaya bahwa apa yang kita punya itu diberi sama Tuhan. Dan ketika kita memberi, itu kita sedang menunjukkan bahwa diri kita itu serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan itu pemberi, saudara. Jadi kalau kita memberi, wah, kita ini mirip loh sama Tuhan. Kita ini punya karakter yang sama Tuhan. Keren ya. Nah, Tuhan itu pemberi. Karena Tuhan itu bukan seperti iblis, saudara. Image-nya Tuhan itu pemberi. Dia bukan iblis yang pencuri. Karena Yohanes 10 itu bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lalu lawan katanya di sini adalah Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. So, kalau kita memberi, saudara-saudara ya, kita itu bukan punya image seperti iblis ya.
Ketika kita memberi itu kita tidak mencuri, kita bukan pencuri, kita tidak membinasakan, tapi justru kita memberikan sebuah kehidupan, ya, memberikan kelimpahan. Wah, artinya kalau kita memberi itu berarti kita kelimpahan loh hidupnya. Dan memberi itu adalah salah satu bukti bahwa kita itu mengasihi. Ya saudara-saudara. Tapi uniknya kita itu bisa loh memberi tanpa mengasihi. Ya, memberi karena terpaksa. Mau gak mau. Ya misalnya ada orang ngutang, aduh. Ya udah. Ini aku pinjemin. Sambil keluh kesah gitu saudara. Tapi ini saudara kerennya. Kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak memberi. Kalau kita udah mengasihi, udah pasti kita memberi. Wah, berarti kalau kita memberi, saudara ya. Kalau kita sudah namanya ngasih sesuatu, itu ada bukti kasih yang kita tunjukkan. Dan kita harus tuh, yang namanya hidup itu harus mengasihi. Yang namanya kita mau menunjukkan kasih, udah pasti kita mengeluarkan sesuatu dari hidup kita. Dan itu kita kasih ke seseorang atau siapapun itu. Dan itu adalah bukti. Ya, kalau Tuhan kasih, mari kita juga mengasihi. Saudara-saudara, tadi kalau saya bilang bahwa memberi itu adalah sebuah bukti bahwa kita itu berkelimpahan. Itu apa sih referensinya? Kita baca di Lukas 6 ayat 38 ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, berilah maka kamu akan diberi. Bukan berarti kita itu diajarkan kalau kita ngasih berarti kita ngutangin Tuhan. Kalau kita ngasih berarti kita akan mendapat imbalan. Enggak. Tuhan enggak ngajarin kita itu memberi supaya ini aku ngasih ya, tapi nanti kamu ngasih aku. Aku beri ini ya, tapi nanti kamu beri aku. Enggak. Tuhan enggak ngajarin gitu, saudara. Berilah dengan ketulusan. Ya enggak? Tadi kita baca bahwa kalau kita memberi, tangan kiri jangan sampai tahu tangan kanan. Semuanya harus dengan sembunyi kalau bisa. Jangan diketahuin orang. Artinya apa sih saudara? Kita tuh memberi dengan sebuah ketulusan. Ya. Karena kalau kita udah pasti memberi dengan sebuah ketulusan, gak usahlah kita ngarepin sesuatu. Kalau kita percaya, Tuhan pasti akan cukupkan kita. Apa yang kita perlu, kita gak akan kekurangan. Kenapa saudara? Tadi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Yang dipadatkan saudara, hidup berkelimpahan itu artinya yang namanya melimpah ya, itu artinya kayak over gitu, over portion ya, atau tumpah keluar karena udah nggak muat lagi. Yang dipadatkan itu artinya gini saudara, kita itu hidup berkecukupan ya, kita tuh harus hidup padat, kita tuh sesuai kebutuhan kita. Kita tuh jangan hidup itu punya tersier yang sebenarnya itu nggak penting dari hidup kita. Kita tuh hidup bersama-sama dengan Tuhan itu harus hidup yang sesuai apa yang memang kita butuhkan, apa yang memang kita perlu, apa yang membuat hidup kita cukup. Nah, lebih dari itu tuh porsinya yang memang dipakai Tuhan supaya kita itu bisa jadi berkat buat orang lain.
kita itu bisa berkelimpahan, itu bisa tercurah. Bukankah saudara-saudara di sini sekalian mau jadi orang yang bisa memberkati orang banyak, bisa membantu banyak-banyak orang? Ya kan? Saudara, hidup akan indah kalau kita bisa membantu kanan kiri kita. Orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bahkan ketika suatu kali Tuhan enak ngasih sesuatu dalam hati kita, kamu bantu orang itu. Dan kamu menjadi orang yang sanggup. Karena apa? Kebutuhan hidupmu itu sudah dipadatkan, sudah cukup. Kamu punya lebih. Kamu bisa berkatin orang lain. Dan tenang saja saudara, Tuhan pasti akan ganti. Berilah maka akan diberi. Dan juga sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita ngasih dengan tidak sebuah ketulusan, itu artinya kita ngasih dengan sebuah ukuran. Ya, aku ngasihnya segini aja lah. Ya kamu akan dapatnya segitu. Ya, apa yang diukurkan, apa yang kau pakai untuk ukur, akan diukurkan lagi kepadamu. So, kita harus hidup keren, saudara ya. Kita harus pakai ukuran yang tiada ukurannya. Yaitu apa, saudara? Kasih. Ya, kerelaan, ketulusan. Wah, itu nggak ada ukurannya. Yang namanya ketulusan. Kalau kita ngasih, kita memberi. Berilah dengan ketulusan. Karena Bapamu di surga akan memberikan juga dengan sebuah ketulusan yang nggak terukur juga. So makanya saudara, kita harus punya gaya hidup seperti ini. Gaya hidup memberi. Ya. 3 level memberi saudara. Level pertama itu karena kewajiban. Ya, karena kewajiban ada aturan. Misalnya kayak perpuluhan. Ya, itu wajib tuh. Saudara-saudara di sini yang sudah bekerja maupun anak-anak muda yang dapat uang jajan ya, belajar yuk kita memberi persepuluhan ya, apapun yang kita dapat secara rutin, yuk belajar kasih 10% ya, dengan tulus kepada Tuhan ya. Jangan pernah merasa bahwa hidupmu pasti akan berkekurangan. No. Jangan pakai mindset atau logika itu saudara ya. Tuhan itu akan menunjukkan jalan yang melebihi akal pikiranmu ya. Akal budimu akan diperbaharui ketika engkau berani bayar harga sama Tuhan. Lalu yang kedua adalah karena kerelaan ya, inisiatif. Contohnya saudara-saudara kasih persembahan. Nah, itu adalah inisiatif. Tanya sama Tuhan. Tuhan, aku kasih berapa? Kasih, saudara ya. Lalu yang ketiga adalah gaya hidupnya itu menabur, saudara ya. Kewajiban, inisiatif, lalu yang namanya memberi itu sampai jadi gaya hidup. Kalau nggak beri, kalau nggak ngasih, itu rasanya hidupnya kosong ya. So, saudara-saudara, kita harus punya ya, sampai nggak cuma kewajiban, inisiatif, tapi sampai memberi atau mengasihi dengan kerelaan itu menjadi gaya hidup kita. Nah, itu disiplin yang pertama ya. Yang namanya disiplin itu kita belajar ya. Jadi pelan-pelan mari kita ambil langkah ya, step by step sampai itu menjadi sesuatu yang tidak sulit bagi kita ya. Nah, tentu kalau misalnya kita memberi ya saudara ya, itu akan mengubah karakter kita. Karakternya apa sih? Yang pertama adalah Tuhan akan membentuk karakter kita itu
itu hari lepas hari kita akan menjadi orang yang murah hati. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati juga. Lalu yang kedua adalah kita nggak akan punya mental melas ya, mental ngemis. Karena apa? Hidup kita cukup, hidup kita berkelimpahan ketika kita memberi. Karena di Kisah Para Rasul 20 ayat yang 35 bilang begini saudara ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mental kita kalau kita memberi, kita pasti akan menjadi orang yang berbahagia. Ya, kita nggak akan ngemis jauh-jauh dari Tuhan. Lalu reward yang ketiga, yang tadi saya bilang saudara, hidup kita pasti akan berkelimpahan. Kita akan menjadi orang yang menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Dan tentunya orang-orang sekitar kita akan bersuka cita atas kehadiran kita. Ya, orang-orang sekitar kita akan bisa merasakan Tuhan menyertai pekerjaan kita. Lalu mari kita belajar disiplin yang kedua yaitu berdoa, saudara ya. Kita baca ayatnya ya di Lukas 6 ayat yang 5. Sebenarnya ini panjang, saya perpendek aja sampai yang ke-6 ya. Ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara ya, ketika kita berdoa dengan sebuah ketulusan sekali lagi ya. Jangan berdoa karena kita pengen dilihat orang-orang. Wah, kita ini seorang pendoa yang luar biasa. Ya, jaga image, lagi-lagi jaga image. Jangan ya. Mulai hari ini apapun yang kita lakukan semuanya ya, mau itu memberi, berdoa atau yang nanti berpuasa, itu benar-benar dengan sebuah ketulusan. Kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai ketahuan orang-orang ya. Biarlah orang-orang mengetahui kita itu dari buahnya ya saudara-saudara ya. Lalu di ayatnya menarik saudara. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ketika kita berdoa saudara, kita itu sedang membangun relationship ya. Kita itu lagi punya yang namanya quality time sama Tuhan. Ketika kita berdoa, rewardnya apa saudara? Kita tuh semakin rekat sama Tuhan. Ya, kita tuh semakin punya hubungan yang lengket sama Tuhan. Dan ketika kita punya hubungan yang lengket sama Tuhan, maka kita itu akan peka sama Tuhan. Ya. Kita itu tahu apa yang harus kita doakan, apa yang tidak perlu kita doakan. Ya, sekalipun sebenarnya doa itu kita ngobrolin apa aja sama Tuhan gitu ya. Nah, yang namanya doa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi gak cuma di situ saudara ya. Ketika kita berdoa, kita kan tadi saya bilang peka ya, itu artinya kita udah mulai ini nih, ngerti kode-kodenya Tuhan, ngerti bahasa-bahasanya Tuhan. Dan ketika kita udah ngerti, maka kita akan dilindungi dari keduniawian, saudara. Ya. Kenapa? Karena doa itu membuat kita berjaga-jaga dari kedagingan. Karena berdoa itu nggak selalu harus lipat tangan merem mata, saudara. Ya,
Kadang kita sambil naik motor, kita ngobrol dalam hati, ngobrol sama Tuhan. Itu udah termasuk doa. Ya, yang namanya doa balik lagi saudara. Berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan saat engkau memuji Tuhan, itu adalah doamu. Ya, makanya saya sempat bilang, waktu itu saya worship leader ya. Saya leading worship. Saya bilang ke jemaat-jemaat, biarlah pujian-pujian ini menjadi doa. Bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi buat orang-orang yang memang kita rindukan untuk didoakan. Waktu kita memuji Tuhan dengan lagu pujian. Pakai lagu pujian itu jadi kesempatan doa kita. Kesempatan untuk ngedoain orang juga. Dan ketika kita berdoa, ya saudara-saudara ya, maka akan ada tuntunan Roh Kudus. Makanya tadi saya bilang, Tuhan itu akan kasih kode, Tuhan itu akan kasih tanda, Tuhan itu akan kasih sinyal. Ya, sama seperti Gideon, ya, waktu dia minta tanda, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih tuntunan. So jangan khawatir kalau di awal-awal ini kita bingung, kita mau kemana? Berdoa. Ya saudara-saudara ya. Dan ketika kita berdoa, Filipi 4 ayat 6 mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini kalau kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika engkau berdoa, pikiranmu itu akan dilindungi sama Tuhan. Akan dipenuhi dalam Kristus Yesus. Dijagai. Dan damai sejahtera akan membebaskanmu dari segala kekhawatiranmu. Di mana di awal tahun ini mungkin kau bingung yang tadi saya bilang. Perlu tuntunan Roh Kudus. Dan damai sejahtera akan menyertai kita saat kita berdoa. Saudara tahu nggak? Kalau kita nggak berdoa. Gini aja deh. Nggak pernah ngobrol sama Tuhan. Nggak pernah berkomunikasi sama Tuhan. 1 minggu aja. Pasti saudara akan ngalamin stres. Ya. Apalagi berbulan-bulan. Apalagi bertahun-tahun. Wah. Ya saudara-saudara ya. Saudara coba, kalau mau buktiin silakan. Ya. Pasti itu saudara akan depresi. Percayalah ya. Mungkin saudara-saudara yang udah punya penyakit asam lambung GERD. Akan makin parah kalau kita nggak berkomunikasi sama sekali sama Tuhan. Karena itu penting sekali berdoa ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati kita ya. Dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan saudara-saudara, ketika kita berdoa, ya Yakobus 5 ayat yang ke-16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So ketika saudara berdoa, maka akan ada kuasa mujizat yang besar, saudara. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal yang kita lakukan. Lalu disiplin yang ketiga, saudara. Jadi pertama kita sudah belajar tentang disiplin memberi, disiplin berdoa. Lalu yang ketiga adalah, yang terakhir ya, disiplin berpuasa. Saya gak akan kupas banyak di sini, saudara ya. Tapi kita mau belajar, apa sih itu berpuasa? Berpuasa itu intinya itu berpantangan ya. Kalau di zaman-zaman Taurat itu kita zaman Musa ya, berpuasa itu pantang makan gitu ya. Pantangannya itu makanan. Nah, tapi dengan makin kesini kita tuh belajar hikmat dari Tuhan bahwa berpuasa itu nggak cuma menahan makanan, tapi juga menahan hawa nafsu ya. Menguduskan diri mereka juga. Itu artinya apa, saudara?
ketika kita berpuasa, kita tuh berpantangan dengan sesuatu yang mengikat kita, yang membuat kita itu mengalami kerugian rohani. Ya. So, ketika kita berpuasa, kita itu menahan sesuatu, menahan kebiasaan-kebiasaan kita, habit kita, supaya kita itu mendapat keuntungan rohani. Supaya rohani kita itu semakin diperkuat. Nah, ini definisi berpuasa, saudara, ya. Supaya apa sih? Supaya waktu berpuasa itu kita bisa makin fokus sama Tuhan. Kita itu bisa makin fokus ketika kita memberi. Kita bisa semakin fokus ketika kita harus berdoa. Kita jadi ngerti berpuasa kita tuh harusnya untuk apa sih? Ya. Dan ketika kita berpuasa, saudara-saudara, kita itu secara fisik mungkin sedang menahan sesuatu, tapi itu akan memberikan implikasi rohani yang luar biasa buat kehidupan kita. Ya, contohnya ya, mungkin ini saya ngambil ini aja ya, kata menahannya. Saudara tahu kisah di mana Musa harus mengangkat tangannya, ya, dan Yosua harus berperang di bawah dengan mata pedangnya. Musa harus menahan, ya. Musa harus menahan itu secara fisik, dia harus tahan itu tangannya, bahkan dia sampai dibantu dan tangannya harus terus terangkat. Dan implikasinya apa, saudara? Secara rohani, secara mujizat, Yosua yang di bawah sedang berperang itu mengalami sebuah kemenangan. Dan hal itu terjadi dengan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia berpuasa 40 hari, ya, tanpa makan minum. Dan ketika iblis datang untuk mencobai, Yesus menang, saudara. Ya. Dan imbasnya itu sampai di sini, saudara. Ketika murid-muridnya ya, murid-muridnya ingin mengusir setan, setan ini tuh yang merasuki seorang anak gitu ya. Jadi penyakit ayan gitu ya. Jadi anak ini tuh seperti digerakkan oleh roh jahat ya untuk melukai dirinya. Nah, waktu murid-muridnya ingin mengusir roh jahat ini tuh mereka nggak bisa. Karena roh jahatnya ini mungkin ya namanya, menggerakkan si anak ini untuk melukai dirinya. Wah, mungkin murid-muridnya ini kayak, ini kenapa roh jahatnya makin aktif gitu ya, kayak hiperaktif, nggak bisa diem gitu. Nah, lalu datanglah Yesus, maka diusir roh jahat itu. Lalu Yesus bilang apa? Ini saudara bisa baca di kisahnya di Matius 17 ya, saudara-saudara ya. Di 17 ayat 21. Yesus, firman Tuhan bilang, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. So, saudara-saudara, puasa itu penting ya. Ada jenis tertentu ya yang tidak bisa diusir kalau kita tidak berpuasa. Karena tadi saya bilang apa, saudara ya? Bukan berarti gimana ya? Maksudnya berpuasa itu gini loh. Ketika tadi saya bilang, ketika kita berpuasa, kita itu mempunyai keuntungan rohani. Kita tuh bisa fokus sama Tuhan. Kita bisa fokus sama iman kita. Jadi roh jahat apapun, mau mereka secerdik apapun, mau mereka itu seaktif apapun, ya, sedemonstran seperti apapun, kalau kita fokus, kalau kita nggak bimbang, puasa itu mengajarkan kita untuk tidak bimbang. Ya, saudara. Maka roh jahat seperti apapun pasti kita bisa usir pergi, saudara ya. Lalu juga yang namanya berpuasa itu juga memberi terobosan, saudara ya. Contohnya hal yang dilakukan oleh Daniel, saudara. Ya. Dia puasa Daniel ya. Kita ingat ya, puasa Daniel di sini, puasa itu enggak, puasanya anak-anak Tuhan itu enggak cuma
puasa makanan, tapi kita bisa puasa yang macam-macam. Contoh makanan di sini juga bisa makan sehari sekali, atau bahkan juga bisa makannya cuma sayur-sayuran aja. Nah, ketika Daniel dihadapan dengan petinggi-petinggi yang lain, mungkin saat itu ada kompetisi gitu ya. Bukan kompetisi lah, kayak seleksi gitu ya. Para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat dipilih-pilih tuh anak-anak muda. Dan Daniel itu salah satunya. Di-compare. Nah, waktu dilihat, Daniel ini nggak mau makan makanan hidangan raja. Karena apa? Makanan hidangan raja itu nggak kudus. Terus Daniel bilang, aku makan makananku sendiri aja. Makan sayur-sayuran. Nah, maka dibuktikan ya, beberapa hari kemudian, lalu terlihatlah, wah ternyata Daniel yang yang makanannya sayur-sayuran ternyata lebih sehat, ya. Bahkan mereka lebih berhikmat. So ketika kita berpuasa, ada terobosan saudara yang terjadi dalam kehidupan kita. Terobosan akal budi kita. Terobosan akan pengendalian diri kita. Dan juga bahkan terobosan akan kesehatan kita. Ya. Dan juga tentunya ketika akal budi kita diperbaharui, kita menjadi anak-anak yang semakin berhikmat. Kita bisa lihat Daniel, dia dipromosikan. Ya. Bahkan mungkin bisa dibilang hasil didikannya itu, hasil warisan yang Daniel berikan itu bisa sampai ke orang-orang Majus ya. Dimana orang-orang Majus itu sampai ingat bahwa ketika muncul bintang itu adalah tanda juru selamat. Wah, orang Majus itu bukan orang Yahudi loh saudara ya. Orang-orang dari seberang gitu loh. Dan betapa luar biasanya ketika kita berpuasa ya. Akan ada banyak hal-hal rohani yang menjadi daging. Dan itu memberikan dampak yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. So saudara-saudara, mari ya. Ketika kita mau memulai tahun ini, mari kita belajar punya 3 kedisiplinan ini. Yang pertama, kita mau disiplin untuk memberi. Yang kedua, kita mau punya disiplin berdoa. Yang ketiga, kita mau punya disiplin untuk berpuasa. Saudara-saudara, mari kita belajar. Kita take one step. Ambil langkah awal aja ya saudara ya. Untuk kita mulai memberi dengan sebuah ketulusan. Untuk kita berdoa tanpa perlu jaga image ya. Untuk kita berpuasa juga jangan sampai supaya orang melihat kita itu berpuasa. Kita berpuasa tapi tampangnya melas. Kayak orang lapar. Oh kamu puasa ya? Sehingga kita dikasihani. No, jangan saudara. Kita lakukan ini dengan sebuah ketulusan, kejujuran, cinta kita sama Tuhan. Dan tentunya dengan semangat rohani. Ya saudara-saudara ya. Kita mau tahun ini mengalami kebangkitan yang luar biasa. Kita nggak suam-suam kuku lagi sama Tuhan. Benar-benar full ya, absolut sama Tuhan. Dan saya percaya dengan kita melakukan segala sesuatunya itu bukan untuk dipuji-puji sama orang lain. Dan ketika kita melakukan semuanya itu dengan ketulusan, maka kita akan menikmati upah dari Tuhan. Sebuah kelimpahan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Yang ukurannya tidak terukur. Ya. Mari saudara-saudara kita akhiri firman Tuhan hari ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Mari saudara-saudara kita letakkan tangan kita di dada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan hari ini memberikan kami sesuatu yang begitu luar biasa. Dan memperbaharui akal budi kami.
dalam kami menghidupi hari-hari kami di tahun ini bersama-sama denganmu ya Tuhan. Mungkin sampai Desember ini masih panjang ya Tuhan hari-harinya. Masih 360 sekian hari ya Tuhan. Tapi kami tidak tahu ya Tuhan, sampai kapan kami hidup. Tapi kami mau menjadi orang yang tidak malas. Kami mau menjadi orang yang berencana ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang memiliki ide. Dan kami mau menjadi orang yang menjalani hidup kami itu untuk Tuhan. Kami mau memberi dengan sebuah ketulusan. Kami mau berdoa dengan sebuah hati yang jujur. Dan keperluan kami akan Engkau. Dan kami mau berpuasa ya Tuhan. Karena kami mau memiliki keuntungan rohani. Dan kami mau ya Tuhan, kami melewati tahun ini bersama-sama dengan kanan kiri kami, orang-orang sekitar kami. Bahkan orang-orang yang dikirimkan oleh Engkau dalam bentuk apapun ya Tuhan. Melalui perkara apapun, melalui pengalaman apapun ya Tuhan. Kami mau terima di dalam nama Yesus siap didikan Roh Kudus. Untuk kami bisa melewati hidup kami tahun ini. Benar-benar untuk menabur, untuk bekerja dan menuai segala kelimpahan bersamamu ya Tuhan. Cukupkan apapun yang kami perlu ya Tuhan. Baik itu hikmat, baik itu skill, baik itu kebutuhan ekonomi, maupun kebutuhan sosial kami ya Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi keperluan kami, Engkau akan cukupkan, Engkau akan padatkan. Dan apa yang lebih daripada itu akan kami gunakan dan akan Engkau pakai ya Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi berkat yang berkelimpahan buat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kami ya Tuhan. Baik itu keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kerja kami, bahkan sahabat-sahabat kami, sahabat lama, atau siapapun orang yang Engkau letakkan dalam hati kami ya Tuhan. Kami mau mengasihi, karena itu kami perlu memberi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami meteraikan setiap kehidupan kami, doa-doa kami hari ini. Dan setiap rema yang Kau letakkan hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh firman yang berkati setiap kita. Sungguh penyertaan Tuhan nyata atas hidup kita. Jika tahun 2022 telah kita lalui, maka di tahun 2023 ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena penyertaan Yesus telah atas hidup kita. Mari kita katakan, jalanmu tak terselami Tuhan. Jalanmu tak terselami.
arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kami percaya Anda semua diberkati melalui ibadah GJIC, melalui pujian dan firman Tuhan hari ini. Bagi Anda semua yang diberkati melalui firman Tuhan, Anda dapat menaburkan benihnya melalui nomor rekening di bawah ini. Oh iya, di tahun 2023 ini ibadah GJIC menjadi jam 7 malam. Dan ada satu program baru yaitu Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Sehingga selama sepekan program-program di GJIC adalah yang pertama ada Aku dan Keluargaku yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Yang kedua ada program Heartbeat yang diadakan hari Rabu jam 7 malam. Yang ketiga ada program Aku dan Alkitabku yang diadakan hari Kamis jam 7 malam. Yang keempat ada program Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Dan yang tidak kalah penting yang kelima ada ibadah GJIC yang diadakan jam 7 malam hari Minggu. Oh iya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya di YouTube saudara supaya saudara tidak ketinggalan program-program yang ada di GJIC ini. Sekali lagi, apabila Anda diberkati melalui pelayanan GJIC, Anda dapat mendukungnya dengan menaburkan benih saudara melalui nomor rekening di bawah ini. Dukung terus channel ini dengan cara membagikan video-video melalui handphone saudara ke saudara, kerabat, keluarga, dan handai tolan. Supaya mereka semua mendapat berkat juga melalui pelayanan GJIC. Happy Sunday!